Nih, box yang gue pegang bisa baca ya. NB made in England since 1982. New Balance. Kalau lo mau tahu kualitas New Balance yang gila-gilaan, nah ini tandanya. Lo bisa lihat di box ini sebelum kita mulai. Welcome back to The Sneakers. Oke, balik lagi sama gua Anugrah Aditya, another sneaker review ya. Wow, ini kalau teman-teman perhatiin di sosial media gua, di YouTube channel ini, gua lately lagi tergila-gila banget sama produk-produk dari New Balance. Kayaknya 3 episode terakhir straight kita ngomongin New Balance, termasuk yang ini ya. Sementara memang banyak sekali sepatu keluar di luar sana. Buat gua mungkin yang udah nge-review sepatu dari tahun 2016, ngeliat ini, wah udah berisik banget, udah loud banget, diversify-nya udah gila banget di market, sehingga gue tend to find something different di market, lebih mencoba mencari sesuatu yang berbeda yang ada di pasaran yang ditawarkan oleh para retailer. Dan pilihan gue memang belakangan ini jatuh kepada si brand New Balance ya. Jadi teman-teman pasti pernah ngerasain ini. Jadi cerita sedikit ya, kenapa gue into New Balance beberapa waktu ini. Teman-teman tahu beberapa brand sepatu yang nge-push gila-gilaan produk-produknya mereka ya, sehingga kita agak sedikit jengah, agak sedikit bosen gitu. Ada beberapa brand, gue nggak particularly ngomong satu brand, kemudian sulitnya mereka didapatkan di market gitu ya, mesti raffle apa segala macam gitu ya. Gue pun ada beberapa sepatu yang gue sendiri gue mesti ikut raffle gitu, memang karena mungkin gue lagi nggak bekerja sama retailernya. Jadi gue untuk mencoba mereviewnya aja memang gue kesulitan, dan jadinya gue mungkin merasakan apa yang dirasakan juga sama teman-teman. Kita mencoba mencari sesuatu yang mungkin lebih mudah didapat, lebih underground, retail ready juga, sehingga ketika gua ngomongin ini teman-teman bisa langsung ngedapetin di toko misalnya kayak gitu ya. Dan ini adalah salah satu sepatu yang memang nggak dijual di sini sih, lo mesti PO ya, mesti pre-order sama orang-orang yang atau reseller yang bisa lo percaya. Dan gua memang udah beberapa waktu lalu ya, dari bulan Desember semenjak sepatu ini keluar, gue pengen banget punya sepatu ini dan gue pengen banget ngebahas. Gue tergila-gila oleh New Balance semenjak New Balance Indonesia ngirimin gue 991. Gue ngeliat sendiri quality-nya 991 itu yang made in England juga, sama dengan ini, itu wah gila banget. Jadi kali ini gue bakal ngomongin salah satu sepatu New Balance made in UK, made in England lagi ya. Ini adalah New Balance 1500, tapi sebelumnya kita akan buka dulu boxnya. Tenang, sepatu itu tidak ada di dalam sini karena sudah gue pakai kemana-mana. Cuman buat teman-teman lihat aja dalam boxnya nih, ada kayak penjelasan made in England itu apa. Visit Flimby gitu ya. Jadi ini area tempat mereka memanufacture sepatunya ya. Ada penjelasan di sini, bahkan ada kayak semacam apa ya, hand drawn pabriknya tuh ya. Teman-teman bisa lihat kan di sini tuh. Oke. Di dalam sini. Oke guys, jadi emang dia mencoba resembling production area, di mana mereka memproduksi sepatu tersebut. Kita dapat extra lace, ini warnanya biru navy, karena memang sepatunya gue beli biru navy. Dan sebelumnya terima kasih juga buat Hot Sauce Sneakers ya. Hot Sauce sekarang ini ada kartunya gini nih. Jadi buat temen-temen yang beli di Hot Sauce Sneakers, mereka memastikan sepatunya asli, kemudian udah diinspeksi, ada kartu-kartunya kayak gini, ada boxnya udah oke, insole-nya oke atau enggak, kayak gitu-gitu ya. Stiker seperti biasa. Hot Sauce adalah salah satu reseller kepercayaan gua. Harganya juga masih oke banget. Dan kita ambil lagi sepatunya. Ini dia sepatunya, New Balance 1500 Navy. Wow, ini adalah general release. Sepatu ini tuh dirilis di berbagai penjuru dunia ya, kecuali Southeast Asia. Kayaknya paling dekat gue lihat dari Indonesia itu adalah di Jepang, US of course, dan di UK pun juga jelas. Dan sepatu ini per batch kayak produksinya, karena semua yang produksi di US dan di UK itu handmade ya. Jadi begitu gue lihat ada di retailer sold out, nggak berapa lama ada lagi sold out lagi, ada lagi gitu. Jadi kayak ini sepatu yang kayak dia produksinya nggak langsung mass banget, tapi mesti perlahan-lahan. Dan gua put warning sebelumnya, sepatu ini adalah pigskin. Jadi buat teman-teman yang enggan memakai pigskin, ya sorry to say, ini sepatunya adalah pigskin. Tapi gua sendiri sih bukan orang yang bermasalah pakai pigskin, karena ya kalaupun ada kotoran atau segala macam, kita bisa cuci kaki dan berbagai macam lainnya menurut gua. Tapi gua tidak berusaha untuk memforce pandangan kalian. Just do what you believe and it's totally fine, totally okay ya.
Dan ini adalah 1500 navy. Oke, kita akan mulai bahas mulai dari uppernya. Uppernya ini suede yang sangat premium ya, suede yang New Balance jago-jagokan di bagian toe-nya ya. Kemudian terus sampai belakang, sampai heel counter gitu ya. Ini suede-nya bagus banget. Kemudian ini bagian alasnya, bagian sininya itu juga pakai suede ya. Bagian toe box-nya dia pakai mesh berwarna navy. Terus di sini nih, bagian ini teman-teman bisa lihat ini tuh reflektif gitu. Oke, bagian reflektif, ada leather-nya, dan leather-nya juga ini bateri gitu rasanya ya dipegangnya. Jadi bagian sini tuh leather. New Balance-nya bordiran, oke. Kemudian bagian sininya nih, dia juga pakai leather yang sangat premium sekali. Inline-nya mereka pakai suede, hairy suede. Bukan hairy suede sini, kayak cotton sih sebetulnya, tapi yang lembut banget ya. Dia punya tang yang cukup tebal ya, dan di tangan tulisan New Balance made in England gitu ya. Dia pakai juga tali, ini tali biasa dipakai di suatu performance, jadi talinya bergurat-gurat ini supaya tidak mudah lepas, dan betul gua pakai juga tidak mudah lepas memang sepatunya. A very very comfortable insole ya. Ini kalau teman-teman yang belum tahu ya, jadi New Balance itu awalnya adalah produsen insole ya, produsen arch support insole, baru kemudian dia memproduksi sepatu. Jadi gue udah punya ekspektasi bahwa insole akan nyaman sekali gitu ya, dan bener aja insole ya. Dipadu padankan dengan midsole ini juga enak banget dipakai karena mereka pakai teknologi NCAP di sini ya. Ada New Balance di bagian midsole-nya, dan midsole sendiri terbagi ke dalam beberapa area, beberapa piece. Yang bagian sini, bagian tumit, dance-nya lebih tebal daripada yang bagian tengah sini. Udah gitu di bagian depannya ada kayak semacam stabilizer gitu ya. Jadi mungkin ini adalah suatu performance pada masanya ya. Tapi sekarang of course sudah jadi sepatu fashion, ditempatkannya pun di website New Balance adalah di lini lifestyle. Jadi begitu sepatu itu masuk ke dalam lini lifestyle, dia bukan lagi sepatu performance. Therefore, mereka adalah sepatu fashion ya. Tag-nya ada di dalam sini, 1500 made in England of course. Wow. Do not machine wash, jadi jangan di mesin cuci. Siapa yang menyeburin sepatu ini ke mesin cuci? Asalnya seperti ini ya. Dan udah sih agak berat gitu sih, gokil men. Ini begitu gue terima kemarin dari Hot Sauce Sneakers, langsung gue buka, langsung gue pakai, blast, gue hajar jalan langsung, dan ini nyaman banget. Tapi katanya ya, fitnya seperti apa? Nah, sekarang kita beralih ngomongin fit ya. Menurut para penggemar New Balance, ini adalah salah satu yang paling keras dari yang lain. Feel-nya mirip banget sama Air Max 90. Bedanya Air Max 90 itu lo pakai upsize. Yang ini enggak. Ini as is aja. Jadi gue pakai di Air Max 1 8 ya, di Air Max 90 gue naik ke 8,5. Di sini gue makanya US 8. Jadi ini gue consider sebagai true size 26 cm ya. Size gue itu oke guys. Jadi kalau ada yang mau ngirim-ngirim sepatu ke gue, siapa tahu udah tahu size di sini, size 8 41 26 cm. Gitu ya. Dan berat, tapi apa ya, menurut gua ini nggak berat-berat juga. Kalau lo biasa pakai Air Max 1, lo biasa pakai kayak Air Max 90, fine-fine aja, dan lo merasa tidak terganggu dengan siluet tersebut, fine aja gitu ya. Berarti gue belum nyobain semua New Balance. I'm a new person in New Balance archiving, jadi gue baru ngerasain nyamannya 992, 991, kemudian ke 530 kemarin juga super nyaman ya. Dan ini dibilang keras, buat gue sih nggak keras gitu, jadi masih oke-oke aja, dan empuk-empuk aja gitu, bukan yang empuk kayak lo nginjak bus, bukan yang lo empuk nginjak riak, nggak gitu ya. Ini sepatu jadul men, jadi ya kayak Air Max 1 lah, tapi oke, nggak mengganggu lah, jadi masih fine-fine aja gitu loh, kurang lebih untuk fitnya ya. Dan sepatu ini bisa didapetin di mana? Sepatu ini bisa didapetin ya kayak tadi gue bilang, di negara-negara di luar Southeast Asia, paling dekat di Jepang, dan di Singapura gue nggak tahu ini masuk atau enggak, tapi sepanjang gue lihat website New Balance Singapura ya, dan beberapa retailer itu gue nggak ngelihat. Kemudian gue PO jadi ya sama Hot Sauce Sneakers ya, reseller terpercaya yang selalu gue minta tolong bertahun-tahun. Jadi mereka ngebeliin ini di website New Balance di UK, dan udah akhirnya gue nggak tahu, lupa deh kalau nggak di New Balance, di End Clothing, karena mereka bawain ke sini dalam 2 minggu aja udah nyampe. Gue beli di harga 4 juta rupiah, 4 jutaan gitu ya, plus dimana retailnya ini adalah sekitar 3,2 juta. Kok mahal? Karena memang ini handmade guys, bukan artinya di stitching pakai tangan satu persatu, nggak gitu ya, pakai mesin jahit, tapi kayak mesin jahit itu cuma buat
apa namanya, nusuk-nusukin jarum doang, ngarahin segala macamnya tetap pakai tangan, mereka ngecek-ngecek HP tetap pakai tangan, ngepresnya pakai mesin, tapi semua itu dalam supervisi manusia. Jadi bukan diproduksi secara automated seperti di pabrik-pabrik sepatu pada umumnya. Jadi masih dalam 80% masih menggunakan supervisi manusia. Itu yang disebut sebagai handmade atau human made gitu ya. Kurang lebih ya human made. Wih, gitu. Nigo dong ya. Oke, dan gitu aja sih ya. Untuk pair kanannya juga tidak ada bedanya. Ini sepatu yang dulu banget pernah rilis di New Balance Indonesia, tapi karena New Balance pada waktu itu nggak se-hype sekarang, orang nggak se-into ke New Balance seperti sekarang, jadi nggak terlalu digubris, malah dijual dengan harga diskon gitu ya. Dan agak sayang sekali, sebenarnya gue suka banget sama siluet ini, dan gue pun pada waktu itu belum ngerti New Balance, jadi ya udah gitu ya. Gue baru ngerti ya sekarang, nggak apa-apa kan ya. Oke guys, segitu aja tentang New Balance 1500 ini. One of the coolest running shape shoe dari New Balance. Gue suka banget yang runcing-runcing gini, lebih mirip, emang ada ini ya, ada aura-aura kayak 574, kayak 550, kayak 998. Itu semua karena satu desainernya, yaitu Stephen Smith, orang yang sama yang mendesain Instapump Fury, kemudian Nike Shox, Nike Spiridon, terus kemudian juga yang desain Yeezy 700, Wave Runner, legendary designer ya. Gitu ya dari gua, pembahasan mengenai New Balance 1500 ini, salah satu sepatu yang memang sangat ingin gua bahas di channel ini. Dan finally, thank you juga buat Hot Sauce Sneakers sudah hooking up gua sama sepatu ini. Akhirnya gua bisa merasakan kenyamanannya, dan gitu aja dari gua. Oke, anyway, buat teman-teman yang nih ada nggak ya New Balance yang nggak pakai pigskin? Banyak banget. Mostly yang di Indonesia itu nggak pakai pigskin. Jadi teman-teman bisa cari aja di website New Balance di newbalance.co.id seperti yang gue tulis di bawah ini. Link juga akan gue taruh nanti di di bawah di kolom deskripsi gitu ya. Dari gue Aditya Logi, this is New Balance 1500. Jangan lupa follow Instagram gue for daily fit. Also mark this channel so you can view another video from me. Dan gitu aja, sampai ketemu di episode selanjutnya dari The Sneakers. Bye guys. Thank you.